video ini aku bakalan ngebahas materi tentang lingkungan bisnis atau business environment. Sebelum itu, perkenalkan diri dulu. Nama aku Siti Maulidina dengan NIM 21011556, Prodi Manajemen S1. Baik, dengan mempersingkat waktu, kita langsung membahas materinya. Semoga materinya bisa bermanfaat. Oke, di sini pertama ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan suatu organisasi. Oke, di sini pertama ada lingkungan bisnis. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Madu Rajab dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 2007 menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dan dalam bukunya memaparkan lebih detail lagi, mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan industri, yang ketiga lingkungan ekonomi, dan yang terakhir lingkungan global. Dan selanjutnya menurut Murti Sumarni dan John Suprihanto dalam bukunya Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum perusahaan meliputi faktor politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi atau perkembangan penduduk. Sedangkan lingkungan khusus perusahaan meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis yang diklasifikasikan menjadi 2 bagian menurut sebagian pakar ekonomi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, ada komponen internal lingkungan bisnis yang meliputi beberapa faktor. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang atau modal usaha. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Mesin meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah metode. Yang kedua, ada komponen eksternal lingkungan bisnis yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham atau shareholders, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Yang kedua, ada komponen eksternal lingkungan bisnis yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham atau shareholders, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Yang kedua, ada komponen eksternal lingkungan bisnis yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Dan di dalam lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintah, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan terakhir lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Akhirnya kita sudah berada di pembahasan terakhir, yaitu sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Yang pertama, ada pengamatan lingkungan, adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Yang terakhir, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi.
Akhirnya pembahasan materi sudah selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang. Like jika suka dengan materinya. Saatnya aku undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.